warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي آية الآخر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadratal muhtaramin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bersua dan bertemu kembali dengan tamu agung yang selalu kita harapkan, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya, dan yang membawa kalimat thayyibah dan pemberi rahmat kepada umatnya, yang mengubah dunia dari gelap gulita menuju zaman yang diukir dengan tinta sejarah penuh darah, penuh makna, sehingga kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW dan akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kali ini kita akan menjelaskan dan kita renungi tentang satu peristiwa pada bulan Ramadan, yaitu Nuzulul Quran. Kenapa bulan Ramadan begitu istimewa sehingga Allah menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut? Ya, mari kita bahas. Yang pertama, nanti saya akan membagi dulu tentang 4 hal yang akan kita ambil hikmah. Yang pertama yaitu Ramadan adalah sebagai rumah dari Al-Quran. Seringkali kita bertanya, mana yang lebih dulu mulia? Apakah Ramadan mulia karena Al-Quran, atau Al-Quran turun karena Ramadan sudah mulia? Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk turunnya Al-Quran, karena pada bulan Ramadan di sini adalah bulan penyucian jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Makna dari ayat ini yang lebih luas, yaitu adalah Ramadan di sini sebagai wadah dari isi yang disebut dengan Al-Quran. Di sini yang jadi wadah adalah bulan Ramadan, dan isinya adalah Al-Quran. Mana mungkin hal yang suci seperti Al-Quran diturunkan pada bulan selain bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan mensucikan jiwa-jiwa manusia. Yang nomor 2 adalah Al-Quran sebagai Al-Furqan atau sebagai pembeda. Sebelum Al-Quran turun, dunia berada pada zaman jahiliyah. Bukan jahil secara arti, tapi di sini adalah jahil secara spiritual. Mereka menyembah benda, merendahkan wanita, hidup tanpa arah dan moral yang jelas. Kemudian Al-Quran turun untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil.
Ia datang membebaskan manusia dari menyembah sesuatu makhluk atau benda, menuju kepada menyembah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka merayakan nuzul Quran di bulan Ramadan, kita harus berani membedakan mana kebiasaan kita yang baik dan mana kebiasaan kita yang buruk, sehingga kita bisa meninggalkan hal yang buruk dan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Yang nomor 3 yaitu makna dari Lailatul Qadar dan turunnya wahyu. Ada 2 fase turunnya Al-Quran ke dunia ini. Yang pertama adalah turun secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah turun secara bertahap atau mutawatir kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini kenapa diturunkan secara mutawatir atau bertahap? Ini karena Al-Quran itu memahami proses. Allah itu mengetahui proses manusia itu seperti apa, sehingga setiap permasalahan nanti diambilkan hukum dari Al-Quran. Dan Ramadan di sini, bulan Ramadan sebagai madrasah. Selama 30 hari kita digembleng, ya, diajarkan cara mensucikan jiwa kita, yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian memahami artinya. Dan yang keempat adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di bulan suci. Ya, di sini kita sebagai manusia dan umatnya Nabi besar Muhammad SAW, maka harus bisa mengartikan malam nuzulul Quran sebagai peristiwa yang penting untuk kita lakukan. Makna dari nuzulul Quran di sini, kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai qiraah, ya, sebagai bahan bacaan kita pada bulan Ramadan. Minimal kita menghatamkan atau memperbanyak baca Al-Quran, karena dalam satu huruf Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan jika kita tanpa wudhu, dan jika kita mempunyai wudhu akan mendapatkan 20 kebaikan. Setelah yang nomor 2 yaitu tadabbur sebagai perenungan. Ya, di sini kita belajar mencari arti dari Al-Quran secara konteks maupun tafsir ulama-ulama dulu, sehingga kita bisa paham perkara yang baik dan yang buruk untuk sebagai pelajaran dalam perjalanan hidup kita di dunia. Kemudian yang nomor 3 adalah sebagai amaliyah, yaitu mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran, yaitu kita akan menjadikan akhlak kita menjadi akhlaknya Al-Quran, sehingga kita bisa meniru Nabi, akhlaknya Nabi. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu sama untuk kita tiru sebagai amaliyah dari Al-Quran tersebut. Semoga pada bulan Ramadan ini kita semua akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sehingga Allah menghapus dosa-dosa kita selama 83 tahun lebih atas kesalahan-kesalahan kita. Semoga pada bulan Ramadan ini kita semua bisa memenangkan sampai kepada Idul Fitri, sehingga dosa sesama manusia dan dosa kepada Allah semuanya kosong tanpa dosa. Semakin kita banyak melakukan kebaikan, semakin banyak pahala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.